wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa walah. Yang terhormat untuk semua jajaran di keorganisasian yaitu MDS, PCMDS Kabupaten Probolinggo, PC Ansor dan NU se-Kabupaten Probolinggo, untuk yang kesekian kalinya pada saat ini, seperti yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu, yaitu kegiatan siber online. Insya Allah bisa istiqomah sampai detik ini, yang mempunyai tujuan yaitu mempelajari atau belajar bersama dalam hal keilmuan keagamaan, yang mana hal itu untuk dipetik sebuah kesimpulan bahwasanya kita belajar bersama sampai kapanpun, dimanapun dan seperti apapun keberadaan dan situasinya. Untuk itu kami persingkat saja, mari kita ikuti bersama. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan mempunyai manfaat bagi kita semuanya. Saya buka dengan pembacaan mulut kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sayyidina wa sayyidina wa atatina wa qudwatul yawfa al-qudwatu syahbina Syekh Ahmad bin Muhammad radhiyallahu anhu, wa ila hadratin muhassinah ulama wa muallifi hadzal kitab, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ada menjelaskan tentang wudu. Wudu ini tidak juga bisa diremehkan, karena banyak khususnya sahabat-sahabat kita yang masih belum tahu tentang praktek secara detail tentang wudu. Makanya kami mengulas tentang wudu-wudu yang sebelumnya membahas tentang bagaimana bersiwak dan juga manfaatnya bersiwak. Sekarang kelanjutannya adalah membahas tentang wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i, kang tetep mertelake pira-pira fardune wudu. Wa huwa utawi wudu bitomil wawi kelawan maca domai wau. Fil ashhari miturut kaul ashhar iku ismun aran lil fi'li kadhe penggawean. Wa huwa, jadi wahwa utawi wudu iku al-muradu perkara kang den karepake guna ing dalem kene-kene bab atau ing kene-kene bangunan. Jadi wudu ini wawunya dibaca dhammah. Nah, di sini artinya ismun lil fi'li, nama bagi suatu pekerjaan. Jadi wudu itu adalah suatu nama bagi pekerjaan. Nah, wudu ini adalah yang diharapkan oleh musannif dalam bab ini. Karena ada yang mengatakan ada juga lafaz wadu. Jadi wa bi fathil wawi lan kelawan mujafati wau iku ismun aran lima kedhe bal perkara ya tawat kang gawe wudu apa bihima. Wa yastamilanun ku apa ala walu kang awal ala furudin ing atase pira-pira fardu wa sunanin lan pira-pira sunat. Nah, di sini kalau lafaz wudu yang dibaca dhammah ini suatu pekerjaan. Ya, nanti pekerjaan itu seperti apa? Nanti sudah ada yang mau basuh muka dan lain sebagainya. Tapi kalau wawunya itu dibaca fathah, maka pengertiannya adalah bukan pekerjaan lagi, tapi sesuatu yang dibuat wudu, yaitu air atau lain sebagainya, masih tubuh. Jadi sesuatu yang dibuat wudu itu kalau dibaca wadu.
Kalau wudu itu adalah suatu yang diharapkan oleh musannif. Terus wa dzakara lan nutur sapa al musannif fi musannif al furudha ing pira-pira fardu fi qaulihi ing dalem dawuh ke musannif wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatu asya'a ana 6 pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sisine sita iku aniyat dunia wa haqiqatuha utawi hakikate niat syar'an miturut syarat iku qasdu syai'i neco suwi-wici muktaronan hale kang den barengake bi fi'lihi kelawan penggaweane sik yo fa intaroho moko lamun ngendi-ngendi apa syai' anhu saking qasdin sumia moko den arani apa qasdun den arani azman ing azam. Wa takunu lan ono apa anniyatun niat iku inda ghusli awwali juz'in nalika mbasuh kawitane juz minal wajhi saking wajah ai muktaronatan hale den barengake bizalikal juz'i kelawan mengkono bajuan kang awal atau la bi jami'i ora kelawan sagabani al wajhi wala lan ora bima kelawan perkara qablahu ilm sa'u turungi wajhi wala lan ora bima kelawan perkara ba'dahu sakwise wajhi. Di sini fardunya wudu di sini ada 6. Yang pertama adalah niat. Nah, niat ini yang banyak yang diselisihkan oleh yang di luar NU. Jadi kalau di sini itu niat itu ada yang dilafadzkan dulu. Tujuannya itu adalah mengingatkan gitu loh. Bukan kok niat dengan lafaz nih. Kalau niat memang dari hati. Jadi yang pertama fardunya wudu itu niat. Hakikatnya niat secara syariat adalah qasdu syai'in muktaronan fi'li yaitu memiliki tujuan sesuatu yang bersama dengan pekerjaannya. Yaitu menyengaja suatu bersamaan dengan melakukannya, dan jika tidak bersama disebut azam. Jadi kalau nanti saya mau nyembelih kambing lah, itu bukan niat namanya, tapi azam. Tapi yang dinamakan niat itu bersamaan dengan pekerjaannya, itu namanya niat. Nah, seperti di sini wudu ini pertama kali ini kan niatnya itu bersama dengan inda wasi awal juz'in, ketika bersama dengan membasuh muka. Nah, jadi seakan-akan diucapkan itu nawaitu wudu'a. Nah, itu seperti itu. Jadi niatnya itu bersama dengan pekerjaannya. Karena kalau tidak bersamaan itu bukan dinamakan niat. Tidak termasuk syarat yang ada di sini. Termasuk azam. Azam itu niatnya itu baik sebelumnya ataupun setelahnya. Seperti itu. Itu dinamakan azam. Menurut kitab ini seperti itu. Terus fayanwi mukoniat sopo al mutawaddi'u wong kang ngarepake wudu inda ghuslima ing dalem nalika basuh perkara zukira kang wis ditutur apa ma niat raf ahadasin ing ngilangake hadas min ahdasihi saking pira-pira hadasi al mutawaddi aw yanwi utawa niat sapa al mutawaddi istibahata muftakirin ing wenangake perkara kang butuh ila wuduin maring wudu aw yanwi utawa niat sapa al mutawaddi fardhal wudu'i ing fardune wudu awil wudu'a utawa niat ing wudu faqat hale bloko. Nah, jadi ketika mau membasuh muka, maka orang yang mau wudu itu adalah niat menghilangkan hadas, nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, seperti itu. Harus menghilangkan hadas niatnya.
daripada hadas. Atau di sini boleh niat istibahata. Istibahata wudu boleh. Istibahata boleh. Istibahata muftakirin boleh seperti itu. Atau niat wudu saja, nawaitul wudu'a cukup, tidak apa-apa. Seperti itu. Itu banyak referensi apa namanya? Niat itu banyak referensinya gitu. Niat nawaitul wudu'a cukup. Dosa liraf'il hadasil asghari tidak apa-apa. Ini awil wudu'ah fakot, niat wudu saja tidak apa-apa, seperti itu. Yang penting niat gitu. Awit toharota utawa niat sesuci anil hadas saking hadas, atau niat nawaitu at-toharoh anil hadas tidak apa-apa, seperti itu. Fa illam yakul mukalamun orang ngucap sapa al mutawaddi al hadasi anil hadasi saking lafal hadas lam yasihah mukora so apa al wudu. Seandainya orang yang wudhu itu hanya basuh muka saja, hanya basuh tangan saja, atau kebagian orang itu tidak sah tanpa niat menghilangkan hadas, atau di sini tidak niat wudhu saja, tidak boleh, tidak sah. Wa idza nawalan ilmu lakon niat sapa al mutawaddi ma ing perkara yuk tabarukan den wilang-wilang koma den wilang-wilang min hadhihi niyabati saking min hadhihi niyati saking iki pira-pira niat wasyarqa lan barengake sapa mutawaddi mau serta ing niat wudu niat tanazzufin ing niat bebersih au tabarrutin atau niat amri adam sohah muqassah apa wudu'i al mutawaddi. Atau di sini ditambahi niat yang menghilangkan hadas juga bersamaan dengan niat bebersih, itu tidak apa-apa. Atau niat karena panas, niat juga agar muka dingin, tidak apa-apa. Ini maksudnya. Dan di sini ada juga kutipan dalil-dalil tentang kenapa kok harus wudu. Di dalam dalil Quran di sini disebutkan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, ketika kamu melaksanakan sholat, fausilu, maka basuhlah wujuhakum, mukamu, wa aydiyakum, dan tanganmu, ilal marafiki, sampai dengan siku, wamsahu biruusikum warjulikum, dan juga basuhlah sebagian kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ini dalil-dalil Al-Quran. Jadi Quran surat Al-Maidah. Ini dalilnya kenapa kok harus wudu. Makanya kalau punya keyakinan ketika masuk adzan, saya sudah sholat, itu keluar dari Al-Quran. Karena di Al-Quran itu adalah ketika mau melaksanakan sholat kita dianjurkan wudu di sini. Terus juga di sini ada hadis yang menjelaskan. Wa an Humran anna Utsman da'a bi wudu'in fa ghasala kaffaini salasa marratin. Di sini bahwa Sayyidina sahabat Utsman di sini meminta air wudu, fa ghasala kaffaini, dan membasuh tangannya, tangannya ini salasa marratin, 3 marrah, summa madha, kemudian berkumur-kumur, wastansaqah, dan juga menghirup air, wastansara summa ghasala wajhahu salamaratin, summa ghasala yadahu al-yumna ilal mirfaq salatan mirat, summa al-yusra misla dzalik, summa masara ra'sihi, kemudian sebagian cerahnya kepalanya, summa ghasala rijlahu al-yumna, kemudian membasuh kaki yang kanan sampai mata kaki 2, salah sama 3. Kemudian summa qala ra'aitu Rasulullah. Nah, di sini bahwa Sayyidina Utsman ini adalah menyatakan bahwa Rasulullah seperti ini gitu. Artinya 3 gitu. Itu sudah banyak hadis. Ini adalah hadisnya Sahih Muslim, Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Terus di sini juga ada muskilat dan sebagian muskilat apa hikmah dari wudu. Sebagian kitab menjelaskan
wal mu'tamad annahu maqul al makna li'anna shalah munajatun li rabbi ta'ala fatuliba at-tanzifu li ajliha. Di sini adalah karena salat merupakan munajat kepada Tuhan, maka diperintahkan bersesuci karena Allah suci, maka senang-senang hal yang suci. Nah, ini alasannya. Ya karena kita mau munajat, masa kita mau minta ke Allah pas sembarangan, enggak mungkin. Beda dengan mereka-mereka yang minta dengan pakai sandal. Tapi kalau yang secara Islam harus betul-betul suci. Juga banyak di sini penjelasannya mengapa harus niat dalam wudu, karena berdasarkan kanjeng Nabi innama al-manu binniyat, seperti itu. Terus kita lanjut. Wasani, ini kan fatunya wudu ada 6. Wasani utawi kang kaping pindho iku waslu jami'il wajhi, basuh sebagane wajah. Wa hadduhu utawi watesi wajhi tulan saking arah dawani iku ma perkara baina mana biti syakri roksi ing dalem antane gon tukule rambuté sirahe kepala waliban ing dalem kaprahe wa akhirul lahya ini lan akhire ruang luru lah ini. Yang kedua di sini adalah wahuma, saya sebutkan wahuma utawi lahya ini iku al-adhmani balung luru alladzani rupani alladzani balung luru yang butuhkan tukul alaihi ma ing atase alladzani apa alasanu pira-pira itu asut belakang isor, seperti itu. Jadi kedua ini adalah membasuh seluruh wajah. Batasan wajah secara memanjang ialah antara bagian tumbuhnya rambut secara umum dan akhir kedua sisi dagu, yaitu 2 tulang menopang tumbuhnya gigi bawah. Jadi dari tumbuhnya ini, nah, kalau seperti ini kan dikira-kirakan sudah, ini misalnya ini kan tidak ada rambutnya, ini dikira-kirakan sudah, tidak boleh gini. Jadi kalau untuk tidak usah gini, tidak usah, ini dikira-kirakan saja. Ini memang sudah rontok ini sudah. Nah, ini jadi awal muka ini serano ini dari tumbuhnya ini sampai dagu ini. Nah, ini seperti ini. Kalau tidak sampai ini, ya batal wudunya. Makanya hati-hati. 1 titik jarum saja air tidak nyentuh ke sini. Contoh pakai bedak sama lupa, kadang bedak itu tidak nyampe, maka batal. Makanya tidak sedikit meskipun rajin sholat, nah besok dipertanyakan ya karena itu sholatnya belum tepat, syarat-syaratnya belum tepat gitu. Makanya wudhu itu jangan dianggap remeh, karena sahnya sholat itu juga tergantung dari wudhunya. Seandainya wudhunya batal, ya sholatnya meskipun susu apapun dan mungkin diterima ini. Makanya hati-hati. Makanya disunahkan oleh tadi Sayyidina Utsman itu sebelum wudhu kita cuci muka dulu. Takut ada hal-hal berminyak apa yang menyebabkan air tidak masuk ketika ambil wudhu itu tadi. Hati-hati. Seperti itu. Terus yastami'u kumpul muqaddamahuma ngarepe alladzani fil dhaqni dalam jangkut wa muakhiruhuma sudah jelaskan nih fil udhani dalam kuping loro. Nah sini sampai sini. Nah, kalau bukan hanya wudu sampai sini batal, harus sampai sini. Ini batas-batasnya. Ini batas-batasnya. Harus semuanya. Itu muka. Makanya yang pertama itu niat, dan juga niat itu bersama dengan mencuci muka lah. Membasuh muka lah, muka ini sudah dari tumbuhnya rambut ini. Saya ulangi lagi, tumbuhnya rambut ini. Kalau nggak nol kayak gini, ya dikira-kirakan sudah sampai sini. Nah, terus itu, awas hati-hati. Ini masalah ibadah. Kalau masalah ibadah ini tidak bisa pakai akal, harus pakai tuntunan. Seperti itu. Nah, terus wahadduhu utai batasi wajah atau ilm omboni iku ma perkara bainal udunaini ilmantane kuping loro
Wa idza kana lan inem lakana ono iku alal wajhi tetep ing atase wajah apa sakrun rambut khafifun kang arang au kasifun utawa kang ketel wajabah moko wajib opo isolul ma'ina kaki banyu ilahi mayasari ma'al basaratis sertane kulit allati tahu kang ono ngisori sakrun. Seperti ini. Dan batasannya secara melebar ialah bagian antara kedua telinga. Bila pada wajah terdapat rambut yang tipis atau lebat, maka wajib membasuhnya beserta kulit di bawahnya. Di sini, seandainya di sini tumbuh rambut, maka tak cukup kita ambil air seperti ini. Harus digosok sedikit. Kira-kira air itu menyentuh ke kulitnya ini. Akhirnya seperti itu yang arang. Nanti ada juga yang jelasnya kalau tebal ada nanti ini, tapi biasanya yang pertama ini adalah kalau ada tumbuh maka di sini harus sampai nyampe kulitnya. Terus wa ammalihiyatur rajuli anapun utawi jenggote wong lanang al kasifatu kang ketel bi alam yara kelawan yen ora weruh apa sapa al mukhatab wong kang ningali apa kang den omongi basarataha ing kulite liya min khilaliha saking sela-selane liya fayakfi moko cukup apa ghuslu zahiriha masuhi jabani liya bigila fil khafifah kelawan bedane kang arang waya utawi khafifah iku ma perkara ya kang weruh apa sapa al mukhatab wong kang ajak ngomong-ngomongan basarataha ing kulite liyah ini maksudnya iya fayajibu muka wajib apa isolul ma'i nekake banyu li basaratiha maring kulite liyah atau masih wong atau mutawaddi sama begini. Kalau nanti ada jenggot, nah jenggot kayak ini kan rang-rang tombu atau tombu yang kunjung aja. Nah, cek saking ngomong-ngomongan, kolen lambut nih kak, kolen nih kak, padeng, seumpama padeng, maka wajib ala aing di sela-sela, wajib. Sekiranya air itu masuk ke kulit, itu kulit. Tapi sekiranya orang ketika kita berbicara, ngomong-ngomongan, pas ini tebal, tidak kelihatan kulitnya karena saking tebalnya kan ada yang brewok itu kan, tidak tebal, maka cukup ini saja, ini saja, tidak apa-apa. Ini kalau tebal, tapi kalau tipis wajib ini sampai seperti ini kan dianggap tipis sudah. Ini masalah jenggot. Terus dikhilafi lihatim ro'atin beda kelawan bedane jenggote wong wadon ausa utawa wandu imun beda leng bini jengguan utawa bentuk. Nah wajib wajibu moko wajib apa isulul ma'i nekake banyu li basaratihima maring kulite imra'atin wa husa walau kasufa senajan ketel apa lihati imratin usa itu wala buta ma'a ghuslil wajhi lan wajib ma'a ghuslil wajhi serta basuhi wajah apa min ghusli juz'in masuh juz minarok saking sirah warak batilan gulu wa malan barang tatadak nih kang ono ing ngisore cangkut. Jadi mun badare bene jangguan, kalau ada perempuan yang jenggotan ya atau wandu benci. Nah, itu wajib. Kenapa kok seperti ini? Di sini ada terangnya. Kenapa kok wajib? Karena memang keduanya ini adalah jarang. Satu yang jarang itu harus kembali ke asalnya. Gitu ya. Makanya kalau sesuatu itu kembali asal adalah kembali ke hukum cowoknya. Kalau yang cowoknya itu naik haji biasanya yang ibunya itu istrinya dipanggil Bu Haji. Tapi kalau Bu Haji ibu istrinya saja yang haji maka bapaknya biasanya seperti itu. Nah hukumnya seperti itu juga ini. Jadi
orang perempuan yang pakai jenggot ya jarang lah. Tapi ada, saya pernah melihat itu orang-orang orang Pakistan, orang ada yang pakai jenggot, memang asli jenggotan itu. Nah seperti itu kalau wudu ya wajib, meskipun tebal, wajib dibasuh sampai menyentuh kulitnya. Ya alasannya ya karena cara itu sih. Kalau untuk ini ada wajib basuhnya keduanya ketika orang memiliki dua wajah. Nah, di sini juga bahkan di sini ada pertanyaan muskilat. Di sini bagaimana ketika seorang memiliki dua wajah? Maka wajib membasuh keduanya. Jadi seumpama ada lahir memiliki dua wajah, satu badan dua wajah, maka ketika wudhu wajah yang satunya dibasuh, wajah satunya dibasuh, wajib basuhnya itu. Dalilnya di sini yang al-Syarhil Minhaj ada di sini. Walau khuliqala wajhani wajaba ghusluhuma. Terus mengapa cukup membasuh bagian luar dari jenggot laki-laki yang lebat? Ya karena sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi. Di sini ada di sini. Jadi yang kalau tebal itu sesuai anjuran Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika wudu ya sudah diusap saja. Terus yang itu yang nomor 2. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga wasalisu tawi kang kaping 3 iku waslul yadaini basuh tangan loro. Ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Ya fa lam yakun mukallam nora ono iku lahu iku lahu kadhe mutawaddi apa mirfaqani sikut loro tubira mukodin wilang-wilang apa qadruhuma kira-kira ni mirfaqani ya wajib bulan wajib apa wusluma basuh perkara al yadaini ing atas tangan loro min sya'ri in saking rambut wasil atin lan uci-uci wa usbu'in lan trici zaidatin kang tambah wa adhafiran berapa kuku. Nah di sini juga jenggot laki-laki yang lebat yang sekiranya lawan bicara tidak bisa dilihat kulit dari segalanya cukup basuh bagian dan ini berbeda dengan yang tipis. Terus sekiranya lawan bicara dan wajib bersamaan membasuh wajah untuk membasuh bagian dari kepala, leher dan wajah. Ketiga ini adalah membasuh kedua tangan hingga sikut loro. Wajib membasuh bulu bisul. Saya ulangi lagi. Membasuh kedua tangan hingga sikut loro. Dan wajib membasuh bulu, bisul, jari tambahan dan kuku-kuku yang berada di kedua tangan. Begitu juga wajib menghilangkan kotoran di bawah kuku yang dapat menghalangi air. Nah di sini yang kedua, yang nomor 3 adalah membasuh tangan 2. Nah, tangan kedua ini adalah seandainya lebat juga maka juga dibasuh. Bukan hanya itu, kuku di bawah kuku ini. Ya, kebetulan memang saya tidak punya kuku ini. Kalau ada kuku, betul ada hitam-hitam di bawahnya. Pas hitam ini kira-kira menjegah kepada air yang menyentuh untuk basuh tangannya, maka ini wajib dibersihkan. Kalau tidak sampai menyentuh maka wudunya batal. Kalau dalam kitab ini seperti itu, takutnya ada remisi lain, tapi ini batal. Jadi betul-betul harus bersih. Itu. Bahkan di sini ya apa saja sudah yang tumbuh somong punya tangan 2 lebih tangannya biasanya di mana wajib dibasuh. Itu yang nomor 3. 1 niat, 2 basuh muka, 3 membasuh tangan. Yang nomor 4 adalah warabi utawi kang kepapat iku mashu ba'dir ra'si ngusap sebagian sirah. Min zakarin saking wong lanang au unsa utawa wadon au khunsa utawa wandu au mashu ba'di sya'rin utawa ngusap sebagian rambut fi haddir ra'si inglem watesi sirah wala tata'ayyanu lan ora dadi tertentu apa al yadu tangan
lil masih maring ngusap bal yajusu balik wenang opo bi khirqatin pepeh wa ghairiha dan liane khirqah. Nah, di sini keempat adalah walau ghasala senajan ngusap sapa mutawaddi rok sahu ing rambuté mutawaddi badala mashiha ale dadi gantine ngusap mutawaddi apa sakrin ba'du sakrin itu jaza muka wenang walau ghasala dan lamun basuh, maaf tadi bukan saja, walau ghasala dan lamun basuh sapa mutawaddi rok sahu ing dasi mutawaddi badala mashiha ada digantine ngusape apa namanya, ada ngusape roksa jasa mekonang apa namanya ghasala roksa. Jadi rambut juga bisa menjadi ganti daripada walau wadu'a dan lamun nilaiaki sepemudetik walau wadu'a dan lamun nilaiaki sepemutawaddi yadahu ing tangani mutawaddi al mablulata ingkang den telisi walam yuharrikha dan lamun ora ngubah-ngubah sejen ora ngubah-ngubahake apa mutawaddi jasa mukawenang apa ini. Keempat di sini adalah mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut. Jadi mentak kepalanya ya rambutnya sebagian saja, jangan semuanya. Tapi kalau Imam Hanafi minimal separuh. Tapi kalau Imam Syafi'i ya ini sudah mengusap sebagian kepala. Ya Sunni tak apa-apa. Atau sebagian rambut yang berada pada batasan kepala, tak apa-apa, rambut saja yang ada di batasan kepalanya. Terus tidak ditentukan hanya tangan untuk mengusap, tapi diperbolehkan menggunakan kain dan lainnya. Jadi mengusapnya itu boleh pakai kain atau yang lainnya. Nah, bila membasuh kepala sebagai ganti mengusap, maka diperbolehkan. Jika meletakkan tangan yang basah pada kepala tanpa menggerakkannya juga diperbolehkan. Basah saja, itu saya namanya ngusap, basah saja diusapkan sini, maka boleh. Artinya menjadi syarat yang nomor 4, mengusap sebagian kepala atau rambut yang ada kepala itu, tidak apa-apa. Makanya kalau orang-orang yang orang-orang yang sudah pakai kopiah yang rapi, biasanya di sini cukup cukup di belakang, tidak apa-apa. Terus yang terakhir yang wal khamisu tawi kang kaping 5 iku wasrul rijlaini basuh sikil loro ilal ka'baini saking pulan loro ilam yakun lamun ora ono sapa al mutawaddi wong kang wudu iku labisan wong kang nganggo lil khaffaini maring musah loro ya fa ing kana mukon lamun ono sapa al mutawaddi iku labisa kang nganggo khaffaini wajib wajib alaihi ing atase al mutawaddi apa masul khaffaini ngusap musah loro aw ghuslul rijlaini utawa ngusap sikil loro wajib bulan wajib apa ghusluma basuh perkara alaihi ma ing atasi rijlaini ing atasi rijlaini sya'rin saking rambut wasil atin lan ucuci wa ausbu'in lan trici zaid ingkang tambah kama keterangan sapa pengawas dingin apa ma fil yadini kang dalam mertelaki tangan loro. Jadi yang nomor 5 ini adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki bila tidak memakai musah. Jadi yang syarat nomor 5 itu adalah membasuh kaki sampai mata kaki, cukup dengan mata kaki ini dua ini. Tidak usah sampai kan sini. Cukup mata kaki saja.
sini mata kaki ini bila tidak memakai muzah, dan jika memakainya maka yang menjadi kewajiban adalah mengusap muzah atau membasuh kedua kaki. Artinya di sini kalau pakai muzah cukup dengan mengusap muzahnya. Terus dan wajib membasuh rambut, bisul dan jari tambahan yang berada di kedua kaki. Seandainya kaki ini ada 3 atau drizinya lebih, maka wajib juga membasuhnya. Terus yang keenam, wal tasitu tawi kang kaping 6 iku tartibu tartib fil wudu'in lem wudu alama ing atase perkara ai al wajhi ing atase wajah allazi dzakarnahu kang wis ditutur apa ingsun hu ing wajhun fi idal furudi ing dalam batasi pira-pira fardu. Walau nasiya mukalamun lali sapa tawati at-tartiba tartib lam yakfi mukora cukup opo disian. Walau wusila senajan den basu opo arbaatu a'dha'i papat pira-pira anggotane ototik daf atan kelawan ambalan wa intangasi cibit ni kelawan itini mutawati irtafa'at muka ilang opo atas wajihi hadasi wajai mutawati fakor bloko. Yang nomor 6 adalah tertib. Seandainya lupa, pertama kan niat, yang kedua baca muka, yang ketiga tangan, 4 sebagian kepala, 5 adalah kaki, 6 tertib. Seandainya kaki dulu yang tak taruh nomor 3, meskipun dalam keadaan lupa, maka itu batal, tak cukup. Nah, ini misalnya wudu. Wudu ini adalah salah satu menjadi syarat untuk sahnya sholat. Sehingga kalau tidak wudu maka sholatnya tidak sah bagi mereka yang punya air. Tapi kalau nggak punya air cukup dengan pakai tayamum. Mungkin ini yang bisa kami jelaskan, sekedar membagi musyawarah bersama. Kalau nanti memang ada kesalahan monggo di komen di bawahnya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Semoga semuanya bisa membawa manfaat, bisa dijadikan suatu pembelajaran bagi kita, bisa dijadikan suatu pedoman bagi kita semuanya, sehingga kita bisa beribadah dengan baik, dengan benar untuk hal berwudu khususnya. Kami sebagai pembawa acara, kami akhiri dengan harapan tetaplah mencari ilmu dan tetaplah membenahi diri supaya kita jauh menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.